Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dengan Ustadz Setiati Rahman. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap bersemangat belajar dari rumah dalam suasana wabah pandemi COVID-19. Pada hari ini kita akan masuki pelajaran SKI untuk kelas 6 yang kelima, yang sebelum kita masuki pelajaran, baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik pembelajaran kita pagi hari ini adalah masih tentang tokoh-tokoh pembaharuan di dunia Islam. Yang kedua, kan kemarin sudah saya ceritakan ada 6 tokoh. 2 sudah kemarin, yaitu Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kali ini kita akan membahas berikutnya, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kemudian yang kedua Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Baik, tujuan dari pembelajaran ini pertama adalah menjelaskan riwayat hidup singkat Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Yang kedua juga menerangkan tentang ide, pikiran, gagasan dari kedua tokoh tersebut sebagai tokoh pembaharuan di dunia Islam. Bukan pembaharuan Islam, bukan Islamnya yang diperbarui, tapi tidak memahami Islam dan umat Islam di dunia. Baik, kita masuki materi. Yang pertama kita bahas lebih dulu Muhammad bin Abdul Wahhab. Riwayat hidup singkatnya, nama lengkapnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tempat lahir hidup singkatnya, nama lengkapnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tempat lahirnya di Uyainah, Najd, itu wilayah tanggal atau pada tahun 1703 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tanggal 22 Juni tahun 1792 dalam usia 89 tahun. Ini termasuk usianya panjang dibandingkan dengan pembaharu Islam, pembaharu Muslim di dunia Islam. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab yang faqih itu ternyata memiliki guru-guru yang banyak. Dia belajar pada keluarganya sendiri, tentu saja dari ayahnya. Kemudian para ulama di Madinah, sampai kemudian dia menimba ilmu di berbagai tempat, di berbagai kota, di Basrah, pernah Baghdad, Kurdistan, Hamazan, kemudian Isfahan, Qom itu di Iran, dan kemudian di Kairo, Mesir. Muhammad bin Abdul Wahhab ini ternyata kebangsaannya adalah Utsmaniyah, jadi dia ada keturunan Turki. Kemudian mazhabnya adalah mazhab Sunni, tapi mazhab fikihnya adalah Hambali. Sunni itu mazhab teologinya ya. Kemudian berikutnya kita masuk kepada ada terputus ya. Masya Allah. Nah, kemudian berikutnya gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pembaharu di dunia Islam, namanya sesungguhnya diberi nama sendiri, namanya Muwahhidin atau Muwahhidin, bukan Wahabiyah ya. Sebagaimana distigmakan, disematkan orang, dicitrakan orang di berbagai belahan pada dunia pada saat sekarang ini dengan cara yang salah. Yang benar, Wahabiyah itu adalah satu sekte yang sudah ada sejak abad ke-2 Hijriah di Afrika Utara, yang dipelopori oleh Abdul Wahhab bin Rustum. Itu pecahan dari sekte Khawarij, Wahhabiyah, Ibadiyah. Kita tahu bahwa Khawarij itu sekte yang keras, yang pernah menyempal keluar dari pendukung Ali bin Abi Thalib, kemudian melakukan perusakan di mana-mana, termasuk diantaranya membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Nah, gerakan muwahhidin atau muwahhidun yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini tujuannya adalah menyucikan dan mengesahkan Allah dengan semurni-murninya dan memahami dan mengamalkan ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum. Kemudian metode yang dilakukan adalah ajaran Islam itu disampaikan, didakwahkan, ditabligkan secara lugas, keras, dan tidak mengenal kompromi, ya, terutama yang berkaitan dengan tauhid serta kemusyrikan, juga TBC, tawasul. TBC itu bukan tuberkulose tetapi tahayul bid'ah khurafat. Kemudian sasarannya adalah tempat-tempat yang dikeramatkan dan untuk ngalap berkah, seperti makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar di kompleks Masjid Nabawi, kemudian makam Hamzah dan syuhada perang Uhud, lalu makam Ibrahim, kiswah Ka'bah, sumur Zam-Zam dan sebagainya. Itu adalah tempat-tempat yang menjadi sasaran dakwah dari gerakan muwahhidin. Kemudian julukan sejarawan terhadap gerakan muwahhidin dikatakan sebagai mata rantai yang kedua dalam jajaran gerakan pembaruan di dunia Islam. Yang pertama kita ingat itu dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian ujian hidup yang pernah dialami adalah dia dan keluarganya pernah diusir dari negerinya sendiri, dari Jazirah Arab itu, karena sikapnya yang keras dan lugas dalam mentabligkan ajaran Islam. Kita beralih kepada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, dia menyerukan gerakan pemurnian Islam dengan jalan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara murni dan konsekuen, terutama di bidang akidah atau tauhid. Yang kedua, menganjurkan untuk membuang segala bentuk kemusyrikan, penyakit TBC, tahayul bid'ah khurafat, dan tawasul. Tawasul itu kepercayaan bahwa orang itu bisa menjadi perantara untuk menyampaikan doa orang lain kepada Allah, kepada Tuhan. Padahal kita tahu bahwa dalam agama Islam, siapapun juga kaum muslimin bisa atau manusia bisa langsung meminta kepada Allah tanpa melalui perantara. Kemudian yang ketiga, Muhammad bin Abdul Wahab juga menumbuhkan dan menganjurkan sikap berani berijtihad sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian yang keempat adalah mensosialisasikan dan mewujudkan ide, gagasan, dan pemikirannya secara lugas, sederhana, keras, dan tanpa kompromi. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dengan Ibnu Su'ud, pendiri dinasti Saudiyah di Arab Saudi atau di Saudi Arabia, untuk mewujudkan cita-cita dan pemikirannya. Dan sampai sekarang pemerintah Saudi Arabia masih tetap menggunakan paham yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kita beralih kepada pembaru yang berikutnya yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Riwayat hidup singkatnya, dia nama lengkapnya adalah Sayyid Jamaluddin bin Safdar Al-Husain Al-Afghani. Tempat lahirnya di Asadabad, di Kona, satu distrik di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Lalu dia wafat tanggal 9 Maret 1891 di Turki dalam usia yang pendek, 59 tahun. Nah, kebetulan Ustadz pada saat sekarang ini usianya 59 tahun. Jadi Jamaluddin sudah wafat. Jadi termasuk dia meninggalnya dalam usia muda. Kemudian keahlian beliau, yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani ini orang yang cerdas. Bagaimana tidak cerdas? Dalam usia 18 tahun dia sudah menguasai ilmu agama. Dia juga mendalami falsafah, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi, luar biasa. Kemudian yang kedua, Jamaluddin adalah seorang yang ahli berpidato. Dia orator ulung. Dalam usia 18 tahun sudah memukau banyak orang dalam berretorika dan berorasi. Kemudian dia juga seorang penulis yang produktif. Banyak sekali menulis transkrip, ceramah, artikel, dan risalah. Yang termasyhur atau terkenal adalah satu risalah yang berjudul The
re refutation of the materialis. Itu sanggahan terhadap golongan materialis. Kemudian aktivis dan pengelana. Jamaluddin Al-Afghani ini dikenal sebagai seorang aktivis dan pengelana. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Karena dia selalu menggerakkan umat Islam untuk melawan penjajah Inggris dan orang-orang Islam yang pro penjajah di mana saja dia berada, serta mengkampanyekan idenya tentang persatuan dunia Islam. Pertama, dia pergi ke India. Dia berhasil menggerakkan Muslim atau pribumi India, terutama yang Muslim, untuk melakukan perang kemerdekaan tahun 1857. Kemudian dia pergi juga setelah itu ke Mekah melakukan ibadah haji tahun 1860. Lalu kembali ke Kabul, Afghanistan, karena diminta untuk membantu para penguasa Afghanistan. Antara lain diangkat menjadi Perdana Menteri oleh penguasa Afghanistan pada waktu itu, yaitu Sultan Muhammad Azam Khan. Kemudian dia pergi ke Mesir. Nah, tempat tinggalnya di Mesir, rumahnya dijadikan sebagai tempat diskusi berbagai kalangan. Intelektual muda, ada mahasiswa, dan tokoh-tokoh pergerakan. Muridnya yang terkenal antara lain Muhammad Abduh dan Sa'ad Zaghloul. Ini seorang pemimpin kemerdekaan Mesir. Dia juga menginspirasi terbentuknya Partai Hizbul Wathon. Kalau di tempat kita itu adalah HW, Kepanduan. Dia pernah masuk Freemasonry, ini menarik nih. Organisasi rahasia Zionis. Tapi dia masuk ke situ hanya sebagai langkah taktis dan politis. Dia ingin mengorek rahasia dari dalam. Dia berani melakukan itu. Padahal ini organisasi yang sangat berbahaya sebetulnya. Cuma kalau sudah menjadi anggota dan kemudian keluar, itu bisa dibunuh oleh anggota Freemasonry yang lain. Kemudian dia pergi ke Paris, Prancis pada tahun 1882. Dia mendirikan perkumpulan organisasi atau organisasi Al-Urwatul Wuthqa dan menerbitkan jurnal dengan nama yang sama dan diedarkan ke seluruh dunia Islam. Isinya adalah kampanye dan polemik anti Inggrisnya dan perlunya persatuan dunia Islam. Kemudian yang keenam, dia juga pergi ke Inggris tahun 1884, berunding dengan pemimpin Inggris, Sir Rudolph Churchill dan Drummond Wolff tentang masalah Mesir dan Sudan, meskipun akhirnya gagal untuk berdamai dengan Inggris. Keenam, dia pergi ke Iran tahun 1885. Diundang Raja Iran Muhammad Shah, hijrah ke Iran dia. Dia menggerakkan perlawanan terhadap penjajah Inggris dan penguasa yang pro penjajah, yaitu Sultan Nasiruddin Shah. Dia sempat ditangkap dan akhirnya diusir dari Iran. Dan yang terakhir, dia akhirnya pergi ke Turki tahun 1892 ke Istanbul, ibu kota Turki pada waktu itu, atas undangan Sultan Abdul Hamid dari Kesultanan Utsmaniyah. Namun demikian, tidak lama dia bergaul dengan Sultan, akrab dengan Sultan Abdul Hamid, karena apa? Sikap kontranya dengan Sultan dalam masalah ide demokrasi versus teokrasi. Jamaluddin lebih kepada demokrasi, sementara Sultan Abdul Hamid lebih menekankan teokrasi kerajaan. Menyebabkannya ditahan dia, kemudian diisolasi secara politis, serta tidak boleh keluar dari Turki. Yang dari sinilah kemudian menyebabkan akhirnya Jamaluddin meninggal. Pemikirannya yang pertama, pemikiran dan pembaharuan yang digelorakannya telah membangkitkan kesadaran politik dan persatuan umat Islam sedunia. Bahkan terukir kokoh dan terus menginspirasi dunia Islam sepanjang sejarah sampai sekarang. Pemikiran yang kedua, dia membangkitkan kesadaran umat dengan ide perlawanan terhadap dominasi negara-negara Eropa, terutama Inggris pada waktu itu. Yang ketiga, mengajak umat Islam untuk menegakkan etos aktivis, maksudnya etos untuk aktif dan sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan modern. Dia juga mengajak untuk menekuni filsafat Islam klasik dan mengembangkannya untuk membuka wawasan akan pentingnya ilmu pengetahuan modern. Yang berikutnya, dia mengajak umat Islam untuk meninggalkan sikap pasif dan fatalistik. Maksudnya sikap fatalistik itu begini, dijajah Barat itu takdir Allah, jadi sudah diterima saja. Dan menanamkan semangat juang aktivis, baik secara individu maupun kolektif, untuk meraih kesejahteraan dan kemerdekaan hidup dengan usaha bersama antar sesama muslim.
Kemudian yang kelima, dia mengkampanyekan ide tentang Jamiah Islamiyah sebagai upaya untuk mempersatukan umat Islam sedunia. Perlu diketahui bahwa Jamiah Islamiyah ini berbeda dalam konsep dengan pan-Islamisme yang menghendaki persatuan dunia Islam tapi berada di bawah satu kekhalifahan Islam. Tapi Jamiah Islamiyah yang diinginkan itu menghendaki persatuan dunia Islam dalam keragaman negara dan kebangsaannya. Jadi tidak meleburkan menjadi satu negara besar, itu tidak begitu. Ini konsep dari Jamaluddin Al-Afghani. Tapi seringkali orang menyatakan dia adalah penggagas pan-Islamisme. Padahal tidak demikian. Ada makna yang sedikit berbeda. Kemudian yang terakhir, menggelorakan semangat pembaruan untuk membuka pintu ijtihad dan melakukan gerakan kembali kepada ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam mundur karena meninggalkan keduanya dan banyak mengikuti ajaran di luar Islam. Saya kira demikian para siswa sekalian yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar. Untuk kemudian pendalamannya silakan terlengkap dapat dibuka portal belajar di siswa.muallimin.th. Baik, selamat belajar. Akhirul kalam kita akhiri dengan hamdalah dulu. Assalamualaikum.